Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semakin kita belajar tentang syariat Allah, semakin kita mempelajari ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus bertambah rasa takut itu kepada Allah. Harus bertambah rasa cinta. Harus bertambah rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak bertambah rasa cinta, tidak bertambah rasa harap, tidak pula bertambah rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita khawatir kita seperti orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjahmu di hari kiamat, menjadi pembelamu di hari kiamat, menjadi penolongmu di hari kiamat, atau justru menjadi bumerang untukmu di hari kiamat. Maka semoga ilmu semakin menambahkan rasa takut, cinta dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan mengangkat satu hadis qudsi. Hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah berfirman. Tapi sebelum kita bacakan hadis qudsi ini, karena hadisnya panjang, pertama, siapa yang tahu perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis Nabi yang lain? Apa hadis qudsi itu, Pak? Jangan nanti saya bahas hadis qudsi, definisi kita nggak tahu. Ada Al-Quran, ada hadis Nabawi, ada hadis qudsi. Apa hadis qudsi ini, Pak? Baik, nah. Jadi kalau Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis qudsi, fihi qaulan, ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan hadis qudsi ini maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syekh Utsaimin, hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Berarti kita boleh menjelaskan secara makna, tidak harus sesuai dengan lafaz. Adapun lafaznya dari Nabi, kata Syekh Utsaimin. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Hadis qudsi ini lafaznya, maknanya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, ya. Mayoritas para ulama lebih condong kepada pendapat yang kedua sebenarnya. Lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sebagian ada perbedaan pendapat. Dan di antara ciri-ciri hadis qudsi itu ada kalimat Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah itu. Cuman hadis kursi ini dia tidak dibaca dalam sholat. Walaupun lafaz dan maknanya dari Allah. Maka disitulah Syekh Utsaimin punya pendapat yang pertama tadi. Kata Syekh Utsaimin, kalau lafaz dan maknanya dari Allah, harusnya boleh dibaca sholat. Tapi biasa dalam masalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, kita bacakan hadis yang mulia ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Saya mungkin tidak bisa menyelesaikan semua hadis ini karena panjang. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar sedikit tapi rinci. Sedikit yang kita belajar tapi rinci. Kita bahas per kalimat. Itu namanya talibul ilm, seperti itu. Disebutkan ya ibadi, wahai hambaku. Kira-kira ini kalimat spesial atau tidak, Pak? Hah? Kenapa spesial? Harus ada alasannya, Pak. Hah? Hambaku. Iya, kenapa spesial? Hah? Kenapa spesial? Kenapa Allah nggak bilang wahai orang beriman atau wahai orang bertakwa? Karena disebutkan dalam banyak dalil kalimat hambaku, abdun, itu kalimat terhormat yang paling tinggi diberikan kepada manusia. Buktinya apa? Ketika Nabi Isa disebutkan dalam surat Maryam, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Allah memberikanku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Juga disebutkan dalam sepertiga malam terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bangun di sepertiga malam terakhir dari hamba-hambaku, berarti ini waktu yang mustajab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah, ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadi seorang raja atau engkau menjadi seorang rasul? Atau engkau menjadi seorang rasul? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku memilih menjadi hamba Allah dan rasulnya. Ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Lihat, Allah tidak mengatakan bi rasulihi, tapi dengan bi'abdihi. Jadi kalimat ya ibadi ini Allah sedang panggil kita dengan panggilan terhormat. Padahal nanti dalam hadis ini Allah menyebutkan kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling dicintai Allah apa, Pak? Abdullah dan Abdurrahman. Maka kalimat ya ibadi ini kalimat spesial, enggak sembarangan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Ini menunjukkan tentang perbuatan Allah. Dan ilmu yang paling tinggi dalam ilmu agama ini semua ilmu apa, Pak? Ada ilmu fikih, ada ilmu mustalahul hadis, ada bahasa Arab. Yang paling tinggi ilmu apa? Tauhid. Kenapa tauhid? Karena ilmu itu membahas tentang Allah. Membahas tentang Allah.
Lihat, disebutkan dalam sebuah riwayat, thuluthuhul Quran. Ada satu surat dalam Al-Quran, di mana kalau dibaca sama maknanya seperti sepertiga Al-Quran. Surat apa, Pak? Al-Ikhlas. Apa arti surat Al-Ikhlas itu terjemahannya? Coba baca. Di situ menjelaskan tentang semua sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, zat yang tidak pernah bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Karena surat itu menjelaskan tentang Allah, dia menjadi surat sepertiga bagian Al-Quran. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang perbuatannya, ini ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi. Makanya kajian tentang tauhid, tentang perbuatan Allah, itu tidak boleh antum tidak ikuti itu. Itu kajian tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezoliman itu juga haram di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu. Jangan pernah kalian saling menzolimi. Disebutkan pada kalimat wa ja'altu bainakum, aku jadikan dia haram di antara kalian. Kata para ulama, Allah tidak mengatakan bainal muslimin, tidak. Allah mengatakan bainakum, berarti sesama kalian. Mau muslim, mau kafir, sesama kalian tidak boleh saling menzolimi. Kalaulah tidak boleh kita menzolimi orang-orang kafir, apalagi menzolimi orang beriman, muslim. Maka ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, Nabi ingatkan satu pesan di antaranya. Wattaqi da'watal mazlum. Wahai Mu'adz, hati-hati engkau dengan doa orang yang dizolimi. Kenapa hati-hati, Pak? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena kalau orang yang dizolimi ini berdoa sama Allah, mau kafir dia, mau muslim dia, Allah akan kabulkan permohonannya. Nah, sekarang kita perlu lihat dulu apa makna zalim. Ma makna az-zulmu? Apa definisi zalim, Pak? Siapa yang bisa kasih clue-nya lah ya? Apa definisi zalim, Bapak Ibu? Apa kalimat yang pas? Menyakiti? Belum tentu, Pak. Saya waktu di Yaman, sedang tidur, datang waktu sholat, Pak. Dibangunkan gini, sholat. Pakai kaki, Pak. Awalnya saya emosi kan, sopan kali. Oh, ternyata di Yaman seperti itu biasa. Kan menyakiti saya, tapi nggak zolim dia. Karena budaya di situ seperti itu. Kita jalan, anak-anak kecil loncat pegang kepala kita. Marah kita awalnya, tapi ternyata itu cara dia menghormati orang dewasa. Pegang kepala, Pak. Pegang kepala. Sambil mereka mengucapkan Assalamualaikum, pegang kepala kita. Kalau kita sakit hati berarti zalim? Enggak. Jadi makna zalim, ya, wad'u syai' fi ghairi makani. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya sesuai timbangan syariat. Itu baru zalim. Kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan itu melanggar syariat, baru itu zalim. Ada seorang si A memberikan hutang kepada si B. Janji tanggal 1 Februari bayar. Ternyata si B belum bisa bayar. Terus diundur lagi sama si A, ya udah bulan depan bayar. Ternyata belum bisa bayar juga. Ketika si A menagih kepada si B, apakah si A zalim, Mbak? Enggak.
ketika kita menagih hutang kita, itu bukan kezoliman. Kita mengambil hak kita. Maksud saya, jangan sampai nanti ada orang mengatakan saya dizolimi, padahal dia yang menzolimi. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh siapa? Saudara-saudaranya. Mereka datang kepada ayahnya, mengatakan, wahai ayah kami, sesungguhnya Yusuf saudara kami dimakan serigala, dan sekian, dan seterusnya. Disebutkan dalam kisah itu, mereka datang dalam kondisi menangis. Apa kata Imam Ibnu Qayyim mengomentari kisah itu? Yang menangis belum tentu terzolimi. Artinya yang menangis belum tentu dizolimi. Terkadang mereka yang menangis, mereka yang menzolimi orang. Itu ambil pelajaran itu, Pak. Ada orang konsultasi sama kita, Ustadz, suami saya begini, nangis misalnya. Atau istri saya begini, sambil nangis. Jangan kita tertipu. Betapa banyak orang yang menangis, padahal dia pelaku kezoliman. Maka di sini Allah mengatakan, aku haramkan kezoliman di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan saling kalian menzolimi. Dalam lafaz hadis qudsi ini, Allah tidak mengatakan fala tadzlamu, enggak. Jangan berbuat zolim, tidak. Tapi Allah mengatakan jangan saling menzolimi. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya apa, Pak? Kalau kita dizolimi orang, jangan balas menzolimi. Kalau kita ditipu orang, jangan balas menipu orang. Kalau ada orang berkhianat kepada kita, jangan balas kita mengkhianati dia. Kalau ada orang yang benci sama kita, jangan kita membenci dia. Makanya hadis masalah akhlak, ketika Nabi mengatakan wala tahasadu wala tabaghadu dan seterusnya, jangan saling mencela, jangan saling menghardik, jangan saling membenci. Ada kalimat saling. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Tapi jadilah kalian orang-orang beriman yang bersaudara. Di sini ada faedah besar, Bapak Ibu. Kata para ulama hadis, kalau kita hanya diperintahkan jangan menzolimi, kita akan menjadi orang yang banyak memiliki musuh. Tapi tugas kita adalah tidak saling menzolimi. Maksudnya apa, Pak? Ada orang membenci kita, Pak. Gak mau negur kita. Kita balas dengan perbuatan yang sama. Apakah terjadi perdamaian atau tidak? Enggak. Tapi ketika ada orang membenci kita, tapi kita tetap berbuat baik sama dia, boleh jadi orang ini akan sadar tentang kesalahannya. Dan terjadilah perdamaian. Maka kata para ulama, dalam hadis Nabi disebutkan, khairukum man abda'a bis salam. Kalau ada dua orang muslim yang saling diam-diaman. Oh, ini banyak ini, Pak. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Salah sedikit ngomong, ketemu misalnya, kok makin gemuk sekarang, Bu? Oh, sakit hati, Pak. Kok makin tua misalnya gitu kan. Dicandain sama temannya misalnya. Itu kalau nggak lapang dada, bisa nggak tegur-teguran setelah itu. Tapi ketika kita disuruh saling memaafkan, saling menghormati, akan terjadi perdamaian. Maka perhatikan pada kalimat ini, Allah mengharamkan kezoliman dan saling menzolimi. Walaupun, ya, kalau kita lihat rentetan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga pernah membalas kezoliman dengan kezoliman. Itu ilmu, Pak. Kata para ulama, kezoliman itu terkadang kita balas dengan kebaikan. Kezoliman terkadang kita balas dengan kezoliman yang sama. Hanya dua itu pilihannya. Kalau di situ ada maslahat yang lebih besar. Contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengirimkan sejumlah para penghafal Quran. Dikirim sama Nabi ke sebuah tempat. Sampai di tempat itu dibunuh oleh suku Zakwan. Mereka minta dikirimkan penghafal Quran, sampai di situ malah dibunuh. Zalim mereka. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya selama 3 bulan, Nabi mendoakan laknat untuk mereka. Zalim balas kezaliman dengan doa. Ada orang membunuh, balas dengan bunuh. Tapi pemerintah yang melakukan. Ada orang mencuri, potong tangan. Itu kezaliman dibalas dengan hukuman. Tapi ada satu peristiwa, terkadang kezaliman dibalas dengan perbuatan baik atau maaf. Ketika Nabi SAW berangkat ke Taif. Kezaliman, Pak. Dilempar berdarah-darah. Apa kata Nabi? Mereka fa'innahum qaumun la yafqahun. Mereka kaum yang tidak mengerti. Mereka belum dapat hidayah. Dan aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kalimat yang pertama dari kalimat ya ibadi. Kemudian Allah panggil lagi, ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu tersesat, kecuali siapa yang aku berikan hidayah kepada mereka. Ini Pak, semua kita ini nggak ada yang kenal sama Allah sebenarnya, Pak. Semua kita ini, kalau tidak Allah kasih hidayah, kita nggak di sini sekarang, Pak. Mungkin satu sedang mabuk di jalan, satu sedang mungkin perempuannya mungkin sedang bermaksiat satunya. Buktinya apa? Jutaan manusia tidak berada di masjid di waktu sholat. Maka ketika kita mendapatkan hidayah, yang harus kita ingat, Allah yang kasih hidayah sama saya. Jangan sampai ada perasaan, oh ini karena saya pintar, karena saya belajar agama, karena saya mungkin sering ini, sering itu. Enggak, Pak. Makanya itu syukuri. Karena hidayah itu kalau sudah masuk di hati seorang muslim, kalau dia mensyukuri, Allah tambah hidayah untuk dia. Tapi kalau dia tidak bersyukur dengan nikmat hidayah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati mereka diberikan hidayah, namun mereka kembali melenceng, kami akan lencengkan mereka sejauh-jauhnya dari kebenaran. Makanya dulu ada seorang bernama Abdullah Al-Qasimi, Pak. Abdullah Al-Qasimi. Dari Qasim, dari Saudi Arabia, dekat dari kota Madinah. Abdullah Al-Qasimi ini, Bapak Ibu, dia punya buku sangat hebat sekali. Buku tentang tauhid, membantah orang-orang ateis. Itu buku dia. Sampai kata para ulama di masa itu, Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli surga Allah dengan mahar buku ini. Dipuji-puji buku ini, Pak. Dia tulis buku itu, banyak orang ateis masuk Islam. Tapi subhanallah, hidayah di tangan Allah. Allah tahu siapa yang pantas wafat di atas hidayah, siapa yang tidak. Di akhir hayatnya, justru dia menjadi orang ateis. Lihat, Pak. Sebabnya apa? Kata para ulama, bisa jadi 2 sebab. Yang pertama, al-ujbu ala nafsih, au fi nafsih. Ada rasa ujub dalam dirinya. Berkarya, orang puji dia, ada ujub dalam dirinya. Yang kedua, melakukan dosa di saat sendirian. Melazimi sebuah dosa di saat sendirian. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang ingin wafat dalam kondisi indah, perhatikan ketika dirimu sendirian. Sedang ngapain dia? Termasuk juga kata para ulama, berhati-hati dari menunda-nunda taubat. Dapat hidayah sekarang, belum tentu besok. Ada salah seorang di masa Nabi bernama A'yash. A'yash ini semangat mau masuk Islam, Pak.
A'yash. Ketika dia mau menuju ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tanya sama orang-orang, ya Rasulullah, wahai fulan, di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya mau masuk Islam. Kebetulan A'yash ini pecandu khamar, Pak. Berat pecandunya. Setiap hari harus minum khamar. Kata orang, wahai A'yash, kau mau masuk Islam? Mustahil kau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, detik itu juga, kau nggak boleh minum khamar. Kaget dia, Pak. Apa kata A'yash? Ya udah, tahun ini, saya puas-puas minum khamar dulu. Tahun ini, saya puas-puas minum khamar, tahun depan saya masuk Islam. Subhanallah, di tahun itu, Allah matikan dia. Allah wafatkan dia. Lihat, nggak jadi masuk Islam. Sedikit lagi dia sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah tahu mana hati yang jujur, mana yang tidak. Maka di sini pada kalimat, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Semua kalian tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul taufik itu, Pak, tiba-tiba jadi semangat beragama. Tiba-tiba aja. Taufik Allah kasih. Sesuka Allah. Ada orang tadinya mungkin suka maksiat, gak pernah ke masjid. Kalau sholat ke masjid, baju belakangnya itu slip knot. Tahu slip knot, Pak? Tahu slip knot, Pak? Ya, grup-grup band masa dulu tuh. Atau gambar-gambar tengkorak. Tiba-tiba dapat hidayah, taufik, bagus agamanya. Tapi hidayah taufik ini sedikit yang dapat. Ada yang kedua, hidayatul bayan wal irsyad. Ada orang mendapatkan hidayah karena mendengar, mendapatkan penjelasan, duduk di majelis ilmu, mau menerima nasihat, dapat hidayah. Inilah hidayah yang paling banyak didapatkan oleh manusia yang mencarinya. Minimal 17 kali Bapak Ibu kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah di atas jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir, maksud jalan yang lurus adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang kedua adalah Islam itu sendiri. Maksud yang ketiga adalah Al-Quran. Maksud yang keempat adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi setiap Bapak Ibu dan kita baca ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Ya Allah, berikan aku hidayah di atas Islam. Berikan aku hidayah seperti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Dan disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, setelah seorang minta hidayah kepada Allah, dia berlindung dari dua sifat akan dicabutnya hidayah itu. Maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah marah kepada dia, murka kepada dia. Siapa ini, Pak? Yahudi, Pak. Apa itu Yahudi? Bagaimana sifatnya? Punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Ilmu banyak. Ketika tidak mau mengamalkan, tidak akan sampai kepada ihdinas siratal mustaqim. Atau yang kedua, walad dhalin, orang yang tersesat, tidak punya ilmu, tapi beramal. Itulah orang Nasrani. Menganggap Tuhan itu ada 3, beranak, dan seterusnya. Maka kedua sifat ini, salah satu sebab hilangnya hidayah pada diri seorang hamba. Maka ingat itu Bapak Ibu, setiap kita ini berucap, beribadah, ingat dua ini. Saya belajar, sudah nggak saya amalkan ilmu saya? Saya mau beribadah, saya sudah punya ilmu atau tidak? Karena jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Jangan sampai.
Baik, kemudian disebutkan fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah kepada kalian. Ini hadis panjang, ya. Saya coba bacakan dulu semua ya, supaya antum dapat gambaran umumnya. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuh fastad'imuni ad'imukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, aku berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu telanjang, gak mampu beli pakaian, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, aku berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian melakukan dosa di malam dan di siang hari, dan aku mengampunkan semua dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak mampu memberikan bahaya kepadaku, dan kalian tidak pernah mampu memberikan manfaat kepadaku. Allah terangkan sama kita, Pak. Saya, kata Allah, tidak butuh sama kalian. Itu maknanya, Pak. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, manusia dari zaman Nabi Adam, jin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka berada di atas satu hati yang paling bertakwa. Hati siapa paling bertakwa, Pak? Hati Nabi Muhammad. Seandainya, kata Allah, semua kalian dari pertama sampai terakhir hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazada fi dzalika mulki syai'a, itu tidak pernah menambahkan kekuasaanku. Artinya Allah tetap mulia. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian dari yang pertama sampai yang paling terakhir, jin dan manusia, semua kalian memiliki hati yang paling durhaka kepadaku. Siapa orang paling durhaka, Pak? Fir'aun. Semua manusia seperti Fir'aun. Semua manusia seperti Qarun. Bayangkan. Apa kata Allah? Itu tidak mengurangi kebesaranku. Nggak pengaruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fayas'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian qamu fi sa'idin wahid, kalian berdiri di satu lembah atau di satu tempat yang sama. Semua manusia nih, Pak, andaikan berdiri di satu tempat yang sama, kemudian masing-masing meminta doa sama Allah, memohon semua hajatnya kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Apa kata Allah? Itu seperti mencelupkan jarum di lautan yang luas. Artinya apa? Allah bukan tidak mampu mengabulkan doa kita. Seandainya semua manusia berkumpul, masing-masing minta permohonan sama Allah, Allah kabulkan semuanya, itu di sisi Allah seperti mencelupkan
jarum di lautan, diangkat jarum itu. Yang menetes, itulah. Artinya apa? Nggak pengaruh dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Uhsiha lakum. Aku catat semuanya untuk kalian. Ingat itu, Pak. Kita sholat untuk keselamatan diri kita. Kita berbakti sama orang tua untuk diri kita. Kita bantu anak yatim untuk diri kita, Pak. Kita bantu teman kita yang susah untuk diri kita. Allah catat semuanya untuk kalian. Kemudian kami akan membalasnya, kata Allah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, fala yalumanna illa nafsak. Maka jangan dia salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata para ulama? Qala Sa'id, kana Abu Idris Al-Khawlani idza hadatha bihadzal hadis jatha ala rukbatayhi. Disebutkan, kata Sa'id, dulu Abu Idris Al-Khawlani. Jadi Abu Idris ini yang meriwayatkan hadis ini, Pak. Dulu Abu Idris Al-Khawlani ketika meriwayatkan hadis ini atau setiap membaca hadis ini, selesai dia membaca, dia terjatuh dan tersungkur. Karena saking dalamnya makna hadis ini. Dari awal Allah jelaskan sampai akhir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gambaran secara umum hadis qudsi ini tersebut. Baik, kita kembali kepada setiap kalimatnya dari penjelasan para ulama. Setelah hidayah, maka disebutkan fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah kepada kalian. Maka di sini kita belajar untuk sabar menasehati siapapun. Seorang ibu nyuruh anaknya sholat, sabar dia. Karena hidayah datang dari Allah. Makanya kenapa ada sebagian orang tua berhenti menasihati anaknya, kenapa? Karena dia merasa, kok nggak berubah-berubah anak saya? Kan saya sudah nasihati dia. Hidayah milik Allah, Pak. Tugas kita hanya menasihati terus. Tugas kita hanya menasihati. Dan orang yang sukses dalam berdakwah, dalam menasihati, bukan masalah diterima atau tidak. Bukan. Tapi sudahkah dia menyampaikan kebenaran kepada keluarganya? Itulah orang-orang yang sukses, Pak. Jadi jangan ukur seorang ustadz, seorang ulama, seorang ayah itu sukses karena diikuti nasihatnya. Bukan. Kenapa demikian? Karena banyak para nabi dan para rasul tidak diterima dakwahnya. Contoh Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, Pak. Itu bukan berbuih lagi, Pak. Apalagi itu namanya itu? 950 kali. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mengajak umatku malam dan siang. Tapi hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya pun dan istrinya tidak beriman. Makanya kan sering orang-orang gosip tuh. Kadang-kadang ada orang suka gosip. Ibu-ibu ngumpul gitu kan. Iya tuh anak ustadz. Kok kayak gitu ya? Jangan, Pak. Kita nggak tahu. Mungkin ustadznya udah capek nasihati. Nggak dapat hidayah anaknya. Jangankan anak ustadz. Jangankan anak pengurus masjid. Atau istrinya. Atau siapapun lah. Nabi saja nggak mampu memberikan hidayah kepada keluarganya. Ibrahim. Ayahnya nggak masuk Islam. Maka subhanallah Bapak Ibu, kalau kita memahami hidayah datangnya dari Allah, kita hanya minta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan setelah
salat Isya insyaallah taala dengan sedikit tambahan dan mungkin tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup sebelum kita tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Inti dari hadis pada kalimat yang terakhir adalah setiap kita harus selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang terbaik meminta hidayah ketika kita sujud dan ketika sebelum salam. Itu tempat yang terbaik. Meminta hidayah dalam salat itu lebih utama daripada sesudah salat. Karena ketika dalam salat seorang sedang bermunajat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdi 'inda rabbih wa huwa sajid. Atau kama qala. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah kita berdoa dalam sujud kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kalau ada pertanyaan satu atau dua, dipersilahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan hadis kita dinasihatkan bahwa kita jangan saling zalim. Ya. Terus yang saya akan tanyakan, kalau kita pernah ketipu dengan kawan kita sendiri gitu, dia menzalimi kita kan? Ya. Kemudian kita berdoa sama Allah, berdoanya jelek juga lagi. Iya. Ya Allah, semoga dia hancurkan dengan menghancurkan saya gitu kan. Ya. Saya maksud gitu kan. Nah, apa kita termasuk zalim dengan berdoa seperti itu terhadap kawan saya? Baik. Dan akhirnya memang terbukti itu hancur juga memang dia. Iya, Masya Allah. Terbukti doanya kan? Ya, baik. Baik, sebelum saya jawab Bapak Ibu, ya. Saya jawab langsung aja, Ketika ada orang menzolimi kita, dalam ilmu syariat, kita nggak membawa perasaan. Ilmu agama kita, ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia menzolimi kita, kita maafkan. Kita balas dengan kebaikan. Oh, ini ketika iman sedang tinggi-tinggi biasanya, Pak. Bolehlah pilihan itu. Tapi Islam ini agama bukan agama malaikat, Pak. Ada posisi di mana iman kita itu sedang turun. Berat bagi kita untuk memaafkan. Maka ada jenjang yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada orang menzolimi kita, kita membalas sesuai dengan kezolimannya. Sesuai dengan kezolimannya. Itu tidak salah dalam Islam. Dalilnya apa? Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Kalau ada orang melampaui batas kepada kalian, menzolimi kalian, maka balaslah bimithli ma'tada. Yang semisal dengan kezolimannya. Misal, sedang nyetir mobil, ada orang zolim, emosi sama kita, dipecahkannya kaca spion kanan kita. Iman sedang nggak optimal nih kan? Iman sedang tengah-tengah nih. Kita berdiri, kita jalan, kita pecahkan spion kiri dia. Satu sama satu. Kita nggak berdosa. Tapi kalau kita pecahkan kaca yang lain, kita zolim. Karena sudah lewat dari. Cuman kata Ibnu Qayyim, biasanya kalau sudah membalas kezoliman dengan kezoliman, rata-rata kita kelewat batas. Makanya hati-hati. Ada orang mukul kita, tar. Yo, saya dizolimi, saya pukul sekali lagi, tar. Oh, kurang nih, sekali lagi, tar. Nah, itu. Jadi 2 pukulan, zolim kita. Berlebih 1 pukulan. Makanya memaafkan lebih selamat sebenarnya. Dan yang ketiga, kita nggak bisa balas dengan perbuatan, kita boleh mendoakan keburukan untuk dia. Dalilnya apa? Ketika Nabi mengingatkan Mu'adz bin Jabal, hati-hati engkau dengan doa orang yang terzolimi. Dan ketika doa itu dikabulkan, itulah istijabah doa tadi.
Itulah istijabah doa kali. Ada Syekh Abdurrahman, Bapak Ibu, salah seorang syekh di Yaman ya. Beliau sudah meninggal rahimahullah, meninggalnya ditembak di umur 37 tahun kurang lebih. Ditembak oleh orang Syiah atau Khawarij. Dulu ada orang yang sering mengganggu syekh ini. Sering diejek, sering difitnah, bahkan pernah mau dipukul. Syekh terzolimi lah. Akhirnya Syekh mengangkat tangannya, dia berdoa, "Ya Allah, hilangkan akal orang ini. Hilangkan akalnya orang ini." Konon katanya itu orang Indonesia. Dan ternyata kita dapat kabar si fulan sekarang gila. Dikabulkan doanya Syekh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman. Makanya ketika Bapak mendoakan mungkin kehancuran, dalam ilmu syariat tidak salah. Tidak salah dan tidak zalim. Walaupun ada yang lebih baik, namun tidak salah. Tapi yang salah kalau kita sudah melampaui batas. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kan saya katakan dari tadi ya, tidak semua kondisi kita bisa memaafkan. Ya memang kita ngomong enak, oh Ustadz maafin aja. Di masjid kita bisa ngomong seperti itu. Tapi agama ini agama praktek. Agama ini turun kepada manusia. Dan manusia punya sifat, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa man rahima rabbi. Alangkah buruknya jiwa manusia. Dan sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya ada batas dalam syariat. Ada batas dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita minta kepada Allah, semoga kita bisa berbuat yang terbaik. Adapun yang sudah lewat, ya semoga itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada jemaah? Ya, sahabat. Tadi Ustaz bilang doa mustajab itu ketika kita dalam sholat terus pas sujud ya. Ya, di antaranya. Pertanyaannya, apakah di setiap sujud atau hanya di sujud terakhir aja? Ya, baik. Nabi SAW ketika mengatakan wahwa sajid, Nabi tidak mengkhususkan hanya sujud terakhir. Berarti semua sujud. Ya. Dari sujud yang pertama mulia, sujud yang kedua mulia, sujud yang ketiga mulia, dan terakhir pun juga mulia. Maka disebutkan dalam sebagian kitab, ya, akhta'ul musallin, di antara kesalahan-kesalahan orang sholat, dia memanjangkan sujud yang terakhir, yang pertama biasa aja. Seakan-akan dibedakan sama dia sujud yang pertama dengan sujud yang terakhir. Padahal sama, Pak. Semuanya mulia. Karena kita bersujudnya hanya kepada Allah. Nah, mungkin ada sebagian mungkin masyarakat, dia sujud terakhirnya lama, mungkin dia punya perasaan, ini mungkin sujud terakhir saya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah ibadah, kita nggak bisa dengan perasaan. Jadi mau sujud pertama, kedua, ketiga, itu semua atau terakhir, semuanya kita boleh berdoa. Tetapi ingat, kalau kita berjamaah, kita ikut imam. Kata Ustadz, lamakan doa. Imam udah mau salam nih, Pak. Dia masih sujud, salah. Antum bisa memperlama sujud ketika sholat sendirian. Nah, sholat sendirian silahkanlah. Bantai lama-lama nggak apa-apa lah. Itu bahasa kita ya. Mau berdiri kita berapa lama, silahkan. Tapi kalau kita bersama kaum muslimin, ada yang tua, ada yang sakit. Itu penting, Pak. Itu rahmatnya Nabi SAW, Pak. Maka ketika Mu'az bin Jabal memanjangkan sholatnya, kemudian orang-orang di masjid ribut, yang Nabi salahkan siapa? Imamnya. Nabi nggak menyalahkan jamaah, oh kalian iman kalian kurang, enggak. Yang Nabi salahkan siapa? Imamnya. Cuman masalahnya kita sudah sabbihis masih dibilang panjang, itu masalahnya, Pak. Dulu para sahabat Al-Baqarah panjang. Kita sabbihis dibilang panjang, ya. Padahal pendek sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin cukup Bapak Ibu pada pertemuan ini. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.